Silakan Pak Lukas terlebih Siap. dahulu. Oke, terima kasih Kak Dedi. Selamat siang semua bagi rekan pejuang beasiswa LPDP. Pada kesempatan ini, saya dan rekan seperjuangan Blingura akan menyampaikan apa yang telah menjadi pengalaman dari kami di batch 1 tahun 2023. Baik, yang akan kami bagikan yakni tips dan trik lulus beasiswa dari daerah afirmasi. Pada dasarnya berdasarkan 3 jalur yang sudah dijelaskan dari kakak Wardi yang lain sebelumnya sama, hanya berbedanya itu di ketelitian untuk persyaratan administrasi. Itu harus benar-benar diteliti, dilihat, karena ada beberapa poin yang berbeda. Contohnya di afirmasi surat rekomendasi yang sudah berdomisili di daerah afirmasi yang ditunjuk listnya dari pihak LPDP itu sendiri. Dan saya yang mewakili dari jalur afirmasi karena syarat lebihnya itu di usia 47 tahun masih diberikan kesempatan untuk lanjut ke studi magister dan rekan seperjuangan Blingura dari fresh graduate. Saat ini saya bekerja sebagai seorang ASN di Pemkab Kupang dan sharing yang bisa saya bagikan yakni cukup sulit untuk kita meminta surat rekomendasi selaku ASN di Pemkab karena seperti yang akan saya informasikan bahwa belum semua pemimpin atau pejabat di ruang lingkup Pemda sudah mengetahui tentang beasiswa LPDP ini sendiri. Nah, bagaimana dengan cara yang kita lakukan yakni harus berani menyampaikan dan sudah cukup memahami tentang proses untuk mendapatkan beasiswa LPDP agar menjadi informasi menarik di pihak BKD. Bagi teman seperjuangan saat ini sebagai ASN juga mungkin bisa menjadi informasi yang penting. Dan jika belum, saya kemarin itu dapatnya 1 minggu sebelum penutupan pendaftaran, Kak. Jadi itu benar-benar perjuangan yang cukup luar biasa karena tidak serta-merta akan diberikan izin. Jadi kita harus benar-benar belajar, harus benar-benar menguasai tentang booklet yang sudah dibagikan oleh LPDP khusus dari jalur afirmasi itu sendiri. Maaf Kak, untuk slide selanjutnya. Halo Kak. Next. Oke, untuk seperti saya nyatakan tadi bahwa sebelumnya saya sudah pernah 6 tahun di luar kerja dulu baru lanjut kuliah di usia 26 tahun. Dan ingat tips yang bisa bagikan pertanyaan waktu saya substansi kemarin dari psikolognya bahwa kira-kira dalam hal yang kamu tahu setelah di usia yang saat ini 35 tahun baru mau ikut LPDP itu karena apa? Saya menjelaskan tapi diingatkan bahwa jangan pernah kita mendramatisirkan tantangan masalah dalam hidup yang kita alami karena LPDP tidak melihat itu, Kak. Yang LPDP lihat adalah progres yang kita lakukan, motivasi diri yang kita bangun dan kita buktikan dengan karya-karya dalam proses waktu hingga kita mencapainya. Terus yang kedua, tentu dengan proses yang kita bangun ini, salah satu komunitas yang saya join, yakni di sini pejuang beasiswa LPDP, arahan, motivasi, dukungan dari awardee yang luar biasa, dan dipastikan kita akan diarahkan sampai perjuangan terakhir. Intinya kita sendiri jangan pernah malu untuk bertanya, dan jangan pernah merasa paling pintar atau paling hebat. Karena akademis itu tidak menjadi bukti nyata ketika kita berada dalam dunia kerja. Persaingan dengan perspektif yang berbeda. Terus kita ingat lagi ketika berjuang dalam motivasi diri, karena kebetulan saya pengembangan sumber daya manusia, prodi saya, up and down itu hal wajar bagi manusia, tapi kita down saat berproses, alangkah baiknya kita ingat lagi niat di awal yang dibangun. Jangan sampai hancur dan rubuh hanya karena kita sendiri atau merasa korban dalam satu lingkungan. Saya rasa itu tidak perlu, Kak. Dan penting juga hindarkan diri dari orang-orang toksik dimanapun kita berada atau orang-orang yang cenderung melemahkan motivasi kita saat berjuang. Karena jujur, untuk diafirmasi sendiri skor bahasa Inggrisnya kenapa rendah? Karena memang 400 sudah bisa mendaftar LPDP, tapi untuk mencapai LOE di tiap kampus dalam negeri harus 450 ke atas. Nah, kadang hal ini menjadi momok dipandang tidak mampu.
oleh lingkungan sekitar, tapi kita harus buktikan seperti kata Kak Patrick Stephen, belajarlah setiap hari. Dan saya lakukan itu dan akhirnya bisa. Next, Kak. Next lagi Kak Sia. Oke, ini sudah seperti yang tadi disampaikan oleh 3 pemateri sebelumnya. Hal yang sama juga, bedanya di sini karena saya sambil bekerja dengan kesibukan yang cukup luar biasa, tapi bagaimana kita membangun tujuan di awal, di proses agar apa yang dicapai itu sesuai dengan harapan kita. Jikapun nanti gagal, alangkah baik kita jangan pernah menyalahkan siapapun. Tapi lakukan refleksi diri, dan lebih banyak membuka cara yang terbaik. Salah satu caranya seperti ini. Jangan sampai kemarin contohnya rekan-rekan lain sudah daftar untuk ikut kegiatan webinar, tapi yang bergabung hanya mungkin yang memiliki niat. Ini langkah kecil, Kak. Langkah kecil akan menentukan tujuan langkah besar berikutnya. Next, Kak. Next lagi. Oke. Next terus Kak. Ini informasi sama saja Kak seperti mentor-mentor sebelumnya. Hanya mungkin di sini saya juga mau menekankan, kemarin ada pertanyaan dari tes terakhir dari psikolog ke saya, yakni seberapa besarkah Anda memiliki rasa jatuh cinta terhadap LPDP? Dan apakah Anda yakin Anda tidak akan pernah sakit atau lemah secara fisik ketika kuliah nanti? Nah, hal-hal ini yang akan kita pastikan, mungkin jawaban secara diplomatis, tapi yang perlu kita tahu, psikolog itu tidak serta-merta menyimpulkan dari satu sisi. Dia akan memberikan turunan pertanyaan lainnya, dan kita konsisten tidak untuk menjawab. Next. Halo Kak, next sudah. Oke, mungkin ini saja dari saya. Nah ini kemarin yang saya pakai seperti Kak Patrick tadi bilang, saya itu ribuan, kemarin kita yang daftar 16 ribuan, terjaring 3.971, dan saya memilih di kualitas diri saya itu, yakni jika memilih pilihlah yang terbaik, dan jika dipilih jadilah yang terbaik. Dan psikolog menekankan ke saya juga, versi diri sendiri yang paling penting, dan tunjukkanlah kualitasmu. Ketika ada satu momen hadir berdua, kadang jangan pernah menjadi dominan, tapi lebih banyak pendengar. Dan ketika dipercayakan untuk memberikan satu hal penting, hadir. Dan komitmen saya kemarin yakni untuk kedepannya akan terus aktif di komunitas ini untuk berbagi informasi ke para pejuang LPDP dari daerah afirmasi. Sekian dan terima kasih. Thank you Kak Febri, Kak Dedi. Terima kasih. Lanjut. Ngurah. Baik, terima kasih Bapak. Apakah suara saya terdengar? Sangat jelas. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Bagi kakak-kakak dan rekan-rekan, apakah masih semangat untuk mendengarkan materi-materi dari kakak-kakak yang lainnya? Tetap semangat. Baik, dari saya simpel saja. Ini adalah tampilan awal dari kita ketika kita mendaftar dan ketika kita masuk menjadi seorang penerima beasiswa atau awardee LPDP. Semoga teman-teman yang mengikuti kegiatan ini kedepannya dalam 6 bulan ini dapat sampai kepada tahap yang di sebelah kanan kita. Tampilan bagus ini adalah tampilan selamat datang di e-beasiswa LPDP. Semoga teman-teman bisa sampai ke tahap ini dan dapat berkontribusi bagi negara Republik Indonesia, terutama kepada masyarakat kita yang telah membayarkan pajak bagi negara, sehingga kita mendapatkan biaya pendidikan secara cuma-cuma dan biaya kehidupan secara cuma-cuma dalam 2 tahun pendidikan untuk jenjang magister. Next, Kak. Dari saya, cukup 3 saja. Untuk seleksi administrasi, kita harus mengerti tentang alur pendaftaran. Di mana alur pendaftaran ini, kita harus mengerti dari awal hingga akhir pendaftaran, dari berkas-berkas yang kita unggah itu, harus secara teliti kita mengetahuinya, terutama pada sertifikat bahasa Inggris, di mana teman-teman dapat membaca di buklet khusus jalur afirmasi, ada beberapa organisasi atau beberapa instansi yang mengeluarkan sertifikat bahasa Inggris yang diakui oleh LPDP itu sendiri. Apabila tidak diakui oleh LPDP,
akan berakhir dengan kata selamat Anda tidak lulus seleksi administrasi. Jadi teman-teman yang ingin mengapply beasiswa ini diharapkan dari jauh-jauh hari untuk mencari sertifikat bahasa Inggris. Khusus untuk sertifikat bahasa Inggris saja, saya untuk mencari beasiswa ini saya mendaftar sebanyak 6 kali. Dari sertifikat TOEIC dengan sertifikat TOEFL ITP. Dan puji Tuhan, saya mendapatkan poin hanya 447. Namun untuk daerah afirmasi, saya telah lulus. Dan yang poin ketiga itu untuk administrasi itu sendiri, ialah esai. Di mana esai ini akan menjadi bumerang ke kita apabila kita sampai pada tahap seleksi substansi. Di mana seleksi substansi tersebut merupakan proses mengecek kembali apakah kita jujur atau tidak dalam menulis esai tersebut. Dan menurut saya, untuk proses menulis esai tersebut, alangkah baiknya rekan-rekan para pencari beasiswa LPDP ini dapat melakukan relasi bersama teman-teman atau kakak-kakak yang telah lulus beasiswa LPDP ini, di mana saran dan kritikan maupun cemoohan dari kakak-kakak award ini sangat penting bagi kita. Kemudian untuk tes bakat skolastika atau biasa disingkat dengan TBS, hal yang saya lakukan sepengalaman saya melakukan pembelajaran mandiri. Satu hari itu saya melakukan pembelajaran mandiri sebanyak 3 jam. Di mana kekurangan saya merupakan orang yang sulit belajar untuk matematika atau kuantitatif. Karena saya berasal dari prodi ilmu hukum atau dari sarjana hukum. Selama saya berkuliah, materi matematika atau kuantitatif hanya ada pada angka atau pasal saja, pasal 1 hingga pasal 1000. Untuk pembelajaran tentang matematika sama sekali saya tidak ada. Sehingga oleh karena itu saya selama persiapan tes bakat skolastika, saya belajar 1 hari, saya menyiapkan 3 jam penuh untuk belajar tentang matematika itu sendiri. Kemudian saya mencari grup-grup diskusi yang dapat membagikan saya soal maupun membagikan saya cara pembelajaran tentang soal-soal tersebut. Berhubung saya dengan kakak Lukas Ma ini, atau bahasa kerennya Kak Luke, kami berdua ini tergabung dalam beberapa grup yang bersama. Contohnya sekitar, kalau tidak salah, dalam grup itu kami ada 12 grup kami bersama untuk belajar tentang tes bakat skolastika maupun tentang substansi ini. Sehingga dari kami sendiri, jangan menjadi apatis terhadap diri sendiri, jangan menjadi orang yang egois, yang menganggap diri itu pintar. Karena LPDP itu tidak mencari orang pintar, tapi mencari orang yang dapat berkontribusi bagi negara maupun bangsa maupun masyarakat. Kita lanjut lagi ke seleksi substansi. Seleksi substansi ini, poin pertama, saya mencari relasi dengan awardee lainnya. Di mana saya menjadi orang yang kalau dengan bahasa Kupang atau bahasa di daerah saya, menjadi orang yang putus urat malu, atau urat malunya itu tidak ada. Menghubungi dengan jam berapapun, dengan jam 1 pagi, saya pernah menghubungi Kak Febri, bahwa Kak Febri, saya telah lulus seleksi bakat skolastik, kuota yang Kak Febri buka dari pejuang LPDP, telah penuh, apakah saya bisa mengikuti mock up maupun simulasi dari pejuang LPDP? Kak Febri juga merespon dengan baik, puji Tuhannya dengan baik dari beliau sendiri. Sehingga saya dapat mengikuti beberapa kali bimbingan dari Kak Febri dari pejuang LPDP ini sendiri, dari keluarga juang, ya dari Mata Garuda, ada beberapa Mata Garuda yang saya ikuti. Dan puji Tuhan dari semua yang dilakukan saya, menghasilkan janji manis yang dikeluarkan oleh LPDP dapat menghidupi saya selama 2 tahun ke depan, serta menghidupi pendidikan saya 2 tahun ke depan. Mungkin itu saja dari saya, namun saya ingin memberitahukan kepada rekan-rekan agar tidak mudah putus semangat, dapat bekerja keras sehingga apa yang saudara-saudara atau rekan-rekan lakukan,
kedepannya akan berbuah manis dengan perjuangan saudara-saudara. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Luar biasa. Wah, ini saya sebagai moderator dari pemateri pertama sampai pemateri keempat ini bisa terbang rasanya. Kata-kata motivasinya luar biasa. Saya berharap sahabat-sahabat Tunjang LPDP start stay tune di tempat ya. Ini kata-katanya harus dikut sedikit supaya kita lebih semangat gitu ya. Oke,